Sampurasun, sahabat Alzan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini setelah 3 hari aku bed rest ya karena kecelakaan atau insiden daripada lutut yang mungkin sudah harus lebih diperhatikan ini. Aku mulai kembali menjalankan aktivitas rutinitas olahragaku ini. Ya, aku mulai dengan treadmillan dulu ya, kurang lebih 30 menitan ya untuk pemanasan. Dan selanjutnya aku kembali melakukan challenge break the limit karena memang ini udah nyampe batasan banget guys. Cedera lutut tuh emang bener nggak bisa disepelekan, nggak boleh disepelekan. Karena emang insiden lutut ini terjadi di 2018. Waktu itu aku keserempet motor guys dari sebelah kiri. Jadi emang kaki sebelah kiri ini dari 2018 yang lalu itu ada semacam benturan keras gitu ya, sehingga mengakibatkan cedera di bagian lutut. Dan aku rasa waktu itu udah sempat dibenerin ya dan aman-aman aja. Tapi karena memang olahraga lari ini menjadi suatu hal yang perdana buat aku dan di-combine juga dengan challenge break the limit ini, alhasil tumpuannya jadi semakin berat, semakin menyasar ke titik keluhan utama yang ada di lutut. Sehingga aku sendiri merasakan bahwa sebelum hari Jumat yang lalu itu, sebelum aku kena nih di bagian lutut ini, beberapa hari sebelumnya tuh kayak udah mulai linu-linu guys. Jadi buat kalian yang sempat kena insiden di area tubuh manapun, ketika sudah mulai ada reaksi seperti linu-linu seperti itu ya, itu harus kalian waspadai. Nah setelah itu aku lanjut juga sekarang ini pull up ya. Pull up ini menjadi selingan dari setiap set yang telah aku selesaikan. Pull up sudah selesai dan kembali aku melanjutkan area core atau perut, pengencangan otot perut ya. Nah di sini kita masih aman ya setelah push up tadi yang berfokus kepada hampir semua otot tubuh, tapi di bagian tangan terutama yang lebih di press ya. Jadi area kaki masih cukup aman walaupun agak ser-seran tapi aman lah. Nah sekarang kita lanjut ke area perut. Nah perut ini aku benar-benar nguatin lagi karena memang otot perut itu menjadi kunci ya, menjadi kunci untuk stamina juga kestabilan otot area tubuh bagian atas juga bawah. Jadi kalau udah area perutnya kuat, nah itu untuk semua jenis latihan otot bagian atas maupun bawah dijamin aman. Ya kurang lebih seperti itu. Dan aku nggak mau pakai beberapa jenis latihan core yang seperti sebelum-sebelumnya. Aku mau fokus lagi ke crunch ya, ke crunch, ke otot untuk menguatkan otot perut bagian tengah. Kenapa? Karena memang untuk bagian-bagian tertentu kita sedikit banyaknya akan melibatkan otot lain gitu, seperti paha, kemudian otot lengan lain sebagainya. Nah di sini aku pengen benar-benar fokus ke otot perut ya guys ya. Nggak lupa sebagai selingan juga dari setiap set yang udah aku selesaikan dari challenge ini, aku mau fokuskan lagi untuk membangun bicep ya. Untuk apa? Untuk memperkuat galaxy impact. Bercanda guys ya. Intinya memang otot itu harus dilatih satu persatu ya guys ya. Terlepas kalian mau membagi daripada latihannya tersebut di hari-hari tertentu, itu terserah, yang penting gerak. Nah kalau aku karena memang sudah terbiasa dengan ritme seperti ini, jadi ya aman. Selagi memang porsi istirahatnya cukup, kandungan nutrisi dan proteinnya cukup, masih aman-aman aja. Karena emang di challenge yang aku lakukan ini, semua otot aku latih, semua otot aku press sampai ke batas limitnya, ke batas ekstrimnya. Jadi buat kalian pemula yang baru coba-coba, disarankan untuk melatihnya satu persatu dulu, day by day ya. Jangan dilakukan satu hari semua dicoba, semua dilatih. Itu akan memberikan suatu efek samping yang cukup buat kalian mikir-mikir lagi untuk mau lanjut ke hari-hari berikutnya. Karena seperti di video-video sebelumnya,
DOMS itu bukan perkara yang enteng ya guys ya buat kalian lewati. Jadi yang belum tahu tentang pengertian DOMS atau sakit-sakit pasca olahraga, bisa kalian tonton di video yang telah aku upload sebelumnya. Nah, di sini nih puncak daripada latihannya. Ini kalau kalian perhatikan ekspresiku itu nggak main-main guys. Itu tuh kayak bener-bener kerasa banget ya. Nah, kenapa aku pakai RDL ya di sini? Karena memang untuk gerakan-gerakan seperti squat, sumo dan lain sebagainya itu ke dengkul tuh emang bener-bener kerasa banget guys. Aku udah coba simulasi beberapa gerakan sebelum aku coba akhirnya memutuskan untuk pakai metode latihan ini. Di beberapa form pelatihan otot bawah itu tuh aku masih belum bisa nopang guys. Lututku tuh masih bener-bener chaos di sana. Tapi setelah aku coba RDL ini agak-agak aman nih, agak lumayan nih. Kayaknya bisa kita lanjutin sampai selesai. Nah, makanya aku gunakan Russian deadlift ini ya untuk penguatan kembali otot hamstring ya, paha bagian belakang, bokong juga pinggang. Nah, di sini lutut memang menjadi tumpuan, tetapi tidak sebesar ketika kita menggunakan squat atau sumo squat ya, menggunakan beban. Itu rasanya pol banget guys. Ampun-ampunan deh. Jadi dengan RDL ini aja aku sebenarnya udah ngerasain sakit yang cukup ya. Tetapi karena mungkin di sini aku sering ngelatih otot bagian bawah, jadi sedikit tertopang guys. Beda dengan form-form daripada latihan leg day lainnya, memang aku belum bisa nopang. Nah, di sini aku sudah bisa nopang. Jadi alhasil aku berhasil menyelesaikan RDL dengan 20 repetisi dikali 5 ya. Jadi total ada 100 RDL yang aku selesaikan di hari ini. Di 3 hari setelah aku mengalami cedera lutut yang cukup serius. Ini suatu pencapaian sih, karena mungkin bagi sebagian orang cedera lutut ini mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama ya untuk kembali pulih. Tapi ya alhasil dengan pendekatan pengobatan fisioterapi, akupuntur, kemudian rimpang ya berupa jahe, lain sebagainya yang aku bungkuskan ke area yang sakit, alhamdulillah aku bisa mulai kembali dari cedera lututku. Nah, sebagai penutup, aku kembali juga kuatkan lagi otot bicep, karena aku targetkan hari ini adalah hari bicep ya, untuk otot yang aku latih dengan dumbbell. Sisanya ya itu untuk tester ya, sejauh mana aku bisa pulih kembali dari cedera lutut 3 hari yang lalu. Dan ya, inilah video ku hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, dan jangan lupa buat teman-teman untuk bergerak ya. Pikiran tak beteng etang budayut gitu beteng, ayo bergerak. Ingat kata Nabi, 90% penyakit datang dari perut ya. Pokoknya hati-hati dengan teman-teman yang punya keluhan di perut. Ayo, waktunya kita bergerak, waktunya kita olahraga. Udah nggak ada waktu lagi, nggak ada dispensasi lagi, ada waktu. Sisihkanlah waktu, karena semua alasan cerdas itu sejatinya untuk melegitimasi daripada kemalasan kita. Aslinya tuh kita tuh bisa kok gitu. Di tengah kesibukan kita kan nggak 24 jam, nggak 7 hari dalam seminggu, nggak 30 hari dalam sebulan kan. Adalah waktu kita untuk me time. Nah, me time terbaik yaitu dengan berolahraga. Buat teman-teman, selamat mencoba, semangat terus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat dari Alzan. See you next time.